Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Dian Puspita Ningrum, Erlita Alfiani dan Hadi Nur Aidin akan berpresentasi tentang independent sample t-test. Dan materi pertama akan saya sampaikan yaitu tentang penggunaan independent sample t-test. Independent sample t-test atau sampel bebas adalah sampel yang keberadaannya tidak saling mempengaruhi. Sampel bebas juga diartikan sebagai dua sampel yang saling tidak berkorelasi atau independen. Misalnya kinerja karyawan laki-laki tidak mempengaruhi kinerja karyawan wanita dan sebaliknya. Uji T atau t-test adalah salah metode pengujian dari uji statistik parametrik. Independent sample t-test digunakan untuk membandingkan dua kelompok mean dari dua sampel yang berbeda independen. Prinsipnya ingin mengetahui apakah ada perbedaan mean antara dua populasi dengan membandingkan dua mean sampelnya. Menurut Ghazali, uji statistik T adalah suatu uji yang menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Penguji statistik T atau t-test ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 0,05 atau 5%. Penerimaan atau penolakan uji hipotesis ini dilakukan dengan kriteria sebagai berikut. Pertama yaitu jika nilai signifikan lebih besar 0,05 maka hipotesis 0 atau H0 diterima dan hipotesis alternatif atau H1 ditolak. Hal ini berarti secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen. Yang kedua yaitu jika nilai signifikan lebih kecil 0,05 maka hipotesis 0 atau H0 ditolak dan hipotesis alternatif atau H1 diterima. Hal ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen. Dan independent sample t-test bertujuan membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain. Apakah kedua grup tersebut mempunyai rata-rata yang sama ataukah tidak secara signifikan. Yang B yaitu rumus independent sample t-test. Rumusnya yaitu T sama dengan X1 min X2 per SX min X. Keterangannya T yaitu nilai T hitung. X1 yaitu rata-rata kelompok 1, X2 yaitu rata-rata kelompok 2. Sedangkan SX min X yaitu standar error kedua kelompok. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Hadi Nur Aidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari Mbak Dian yaitu tentang langkah-langkah. Yaitu bisa dilihat di sini dalam makalah. Cara yang pertama adalah buka file baru, terus klik file new, terus data. Selanjutnya berikan nama variabel yang diperlukan. Dalam kasus ini hanya terdapat satu variabel yaitu self efficacy akademik mahasiswa, dan kemudian klik variabel view kanan bawah ya. Bisa dilihat dalam gambar, maka muncul tampilan sebagai berikut. Isikan nama variabel pada kolom name, misal sebelum dan sesudah, maksimal 8 karakter. Setelah itu tekan tab dan secara otomatis akan muncul di kolom type atau numerik. Pada kolom weight isikan angka 8 dan pada desimal isikan angka 2 dengan kondisi default. Maka muncul tampilan sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambarnya. Kolom label dapat diisikan keterangan untuk melengkapi kolom name. Sebelum diberikan pelatihan komunikasi efektif ataupun sesudah, untuk menamai sesudah diberikan pelatihan komunikasi efektif. Setelah pengisian selesai, klik data view untuk mengisikan data. Isikan data 3. Data self efficacy akademik mahasiswa tersebut di atas pada kolom sebelum dan sesudah dengan mengetikkan ke bawah, maka muncul tampilan sebagai berikut. Yang ketiga, menyimpan data. Klik file, save atau ctrl-c, kemudian berilah nama yang Anda inginkan. Yang keempat, pengolahan data. Klik analis, terus components, period simple T. Sebagaimana berikut atau pada gambar yang ada di dalam makalah ini, bisa diikuti ya teman-teman. Setelah keluar gambar seperti di bawah ini, klik variabel sebelum
atau sesudah dan pindahkan ke kotak Pirates. Itu contohnya seperti itu. Selanjutnya klik option untuk memindahkan confidence interval. Selang kepercayaan yang akan digunakan posisi default 95% untuk missing values atau data yang hilang. Karena dalam kasus ini tidak ada data yang kosong, maka diabaikan saja. Klik continue, kemudian klik OK. Yang kelima, output SPSS bisa dilihat, dan Pirate Sample Correlation. Dan untuk yang keenam, interpretasi hasil output SPSS. Pada tabel Pirate Sample Statistik memuat deskriptif tentang self-efficacy akademik mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan pelatihan komunikasi efektif yang meliputi banyaknya data, mean, standard deviation, dan standard error means. Yang selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan analisis uji T2, sampel berpasangan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan self-efficacy akademik mahasiswa antara sebelum dan sesudah diberikan pelatihan komunikasi efektif. Berdasarkan perbandingan rata-rata, mean self-efficacy akademik mahasiswa antara sebelum diberikan pelatihan komunikasi efektif ternyata lebih rendah daripada sesudah diberikan pelatihan komunikatif efektif. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Arlita. Sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya adalah tentang contoh kasus dan penyelesaian independent sample t-test. Jadi sebagai contoh, kali ini kita akan melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara rata-rata harga kos per bulan antara kelas IPD 41 dengan Pro 22. Nah, untuk selanjutnya cara-caranya bagaimana bisa langsung dilihat di makalah yang sudah kelompok kami buat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.